Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet ini. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Yang terhormat Prof. Pengampu Ibu Dara Zulaiha, MPD. Baik, kami dari kelompok 4 kelas Indralaya akan mempresentasikan media pembelajaran sederhana. Baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama itu Dwi Kurniasih, yang kedua Vina Yuliani, yang ketiga Wiki Lestari, yang keempat Wiranti, yang kelima yaitu Wiwi, saya sendiri sebagai moderator. Baik, adapun materi yang akan kami bahas yaitu definisi media pembelajaran sederhana, yang kedua karakteristik media pembelajaran sederhana, yang ketiga itu contoh media pembelajaran sederhana untuk SD kelas awal, yang keempat itu langkah-langkah membuat media pembelajaran sederhana untuk SD kelas awal, yang kelima itu manfaat media pembelajaran sederhana pada pembelajaran SD kelas awal. Baik, materi pertama itu definisi media pembelajaran sederhana akan dibacakan oleh Wiranti. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf off-cam karena kendala sinyal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi media pembelajaran sederhana. Jadi kata media itu berasal dari bahasa Latin yang mana ia sebenarnya merupakan bentuk jamak dari kata medium dengan arti harfiahnya yaitu adalah perantara atau pengantar. Nah, demikian dapat disimpulkan bahwa media itu merupakan sesuatu yang dapat menjadi perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media ini merupakan suatu alat atau sarana atau perangkat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat pembelajaran yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar. Itu menurut Suarsana pada tahun 2023. Nah, untuk sebenarnya banyak istilah lain digunakan untuk menyebut bahan pembelajaran atau media sederhana, media pembelajaran sederhana. Ada yang menyebutnya dengan bahan atau media pembelajaran tepat guna, ada pula yang menyebutnya dengan bahan atau media pembelajaran serbaneka. Nah, ketiga istilah tersebut meskipun berbeda tetapi memiliki makna yang sama, yaitu sebagai bahan pembelajaran yang dikembangkan menggunakan teknologi yang sederhana atau tidak kompleks. Selanjutnya itu adapun menurut Febrianti pada tahun 2019 ia menyatakan bahwa media sederhana itu adalah media dan dapat dibuat sendiri, tidak memerlukan listrik untuk penyajiannya serta dapat diterapkan dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Riani tahun 2005 dalam Aulullah tahun 2003 yang menyatakan bahwa media yang sederhana itu adalah media atau alat yang bahannya itu mudah ditemui, membuatnya mudah dan menggunakannya juga mudah serta biayanya murah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media pembelajaran sederhana ini merupakan media belajar mengajar yang digunakan oleh guru yang berbasis teknologi konvensional, dapat dibuat sendiri, tidak rumit dan biayanya murah. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya media pembelajaran sederhana ini adalah media pembelajaran yang berbasis teknologi konvensional atau sederhana
bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang mudah didapat, tidak mahal dan mudah proses pembuatannya, serta dapat dengan mudah digunakan oleh pendidik ataupun peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wiranti. Selanjutnya itu karakteristik media pembelajaran sederhana akan dijelaskan oleh Ibu. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media pembelajaran sederhana. Setiap media pembelajaran itu mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatannya maupun cara penggunaannya. Karakteristik media pembelajaran itu merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Irwan dan Eli, bahwa terdapat tiga karakteristik media pembelajaran berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran tersebut untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu atau kurang efektif dalam cara penyampaiannya. Nah, dalam pembuatan media pembelajaran sederhana merupakan suatu yang penting untuk mengetahui proses penyampaian karakteristik atau unsur yang terkandung dalam media tersebut. Karena penataan unsur yang baik dapat mempermudah penyampaian informasi yang akan disampaikan. Berikut ini merupakan karakteristik media pembelajaran sederhana. Yang pertama itu ada karakteristik media visual. Secara garis besar, unsur-unsur yang terdapat pada media visual terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Selanjutnya, menurut Arsyad, menyatakan simbol pesan visual hendaknya memiliki prinsip kesederhanaan, keterampilan, dan juga penekanan. Nah, berikut ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu ada kesederhanaan. Nah, kesederhanaan itu secara umum mengacu pada sejumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Adalah elemen yang lebih sedikit memudahkan peserta didik untuk menangkap dan juga memahami pesan yang disajikan. Nah, pesan atau informasi yang panjang dan rumit itu harus dibagi ke dalam beberapa bahasa visual yang mudah dipahami. Kata-kata harus memahami huruf yang sederhana dengan gaya huruf yang mudah terbaca dan tidak terlalu beragam dalam satu tampilan atau serangkaian tampilan visual. Yang kedua itu ada penekanan. Jadi meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, seringkali konsep yang ingin disajikan itu memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian peserta didik, seperti menggunakan ukuran, hubungan-hubungan, perspektif, warna, atau ruang penerangan dapat diberikan unsur penting. Yang ketiga itu ada keterpaduan. Ia itu mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika dianggap itu akan berfungsi bersama-sama. Nah, elemen-elemen itu harus saling berkaitan dan menyatu sebagai suatu keseluruhan yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang keempat itu ada keseimbangan. Nah, bentuk yang dipilih itu sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan dan meskipun tidak seluruhnya simetris. Yang kelima itu ada bentuk. Nah, bentuk yang aneh dan asing bagi siswa baru dapat membangkitkan minat dan juga perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan perlu diperhatikan. Yang keenam itu ada garis. Nah, garis itu digunakan untuk mengumpulkan unsur-unsur sehingga dapat menuntut perhatian siswa untuk mempelajari suatu tentang khusus. Yang ketujuh itu ada tekstur. Nah, tekstur itu adalah hal yang dapat menimbulkan kesan khas atau yang digunakan untuk menekankan unsur. Dan yang terakhir itu ada digunakan untuk memberikan kesan basah, penekanan untuk membangun keterpaduan, mempertinggikan realisme objek, juga menekankan persamaan dan perbedaan serta menciptakan respon emosional tertentu. Yang kedua itu ada media visual dan proyeksi. Nah, maksudnya itu media jenis media itu sering digunakan dalam pembelajaran karena penggunaannya itu sederhana, tidak memerlukan banyak kelengkapan dan juga relatif tidak mahal.
Nah, media visual proyeksi itu dapat menerjemahkan ide abstrak menjadi realistik. Nah, beberapa jenis media visual dan proyeksi yang sering digunakan dalam pembelajaran itu seperti realita atau benda nyata, model dan prototipe, dan juga media grafis. Nah, untuk benda nyata atau benda realita itu maksudnya itu benda yang dapat dilihat, didengar atau dialami oleh peserta didik sehingga memberikan pengalaman langsung pada mereka. Nah, benda tersebut itu tidak harus dihadirkan di ruang kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, tapi siswa itu dapat melihat langsung ke lokasi objeknya. Dan untuk benda itu ada model dan juga prototipe. Nah, untuk model dan juga prototipe itu merupakan benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengamatan dari benda yang sesungguhnya. Nah, penggunaan model atau prototipe dalam pembelajaran itu untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan benda realita atau benda nyatanya, baik keterbatasan karena alasan biaya maupun karena sulit dijangkau. Yang ketiga itu ada media cetak. Nah, untuk media cetak itu merupakan media pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tercetak. Nah, media jenis itu termasuk kelompok media yang paling luas dan banyak digunakan dalam proses pembelajaran karena taktis penggunaannya dan tersedia di banyak tempat. Dan yang terakhir itu ada media grafis. Nah, untuk media grafis itu merupakan penyalur pesan dan informasi melalui simbol-simbol visual. Dari media grafis itu untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu faktor atau konsep yang mudah terlupakan apabila hanya dilakukan melalui penjelasan visual. Nah, contohnya seperti media grafis itu kayak gambar kartun, karikatur, grafik, diagram, dan juga lain sebagainya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dina. Selanjutnya itu contoh media pembelajaran sederhana untuk SD kelas awal akan dijelaskan oleh kepadanya. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi tentang contoh-contoh media pembelajaran sederhana untuk kelas awal. Ada contoh media sederhana dari media visual. Nah, media visual ini merupakan penggunaannya itu memanfaatkan indera penglihatan peserta didik saat menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti media cetak, media buku, modul, poster, media blogger seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, contohnya ada juga nanti. Nah, kemudian yang kedua itu ada media contoh dari media audio. Nah, media audio ini merupakan cara ininya dengan memanfaatkan indera pendengaran peserta didik saat menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu dengan lagu anak-anak atau dengan lirik yang mengandung materi yang sesuai dengan tema pembelajaran anak. Misalnya kita ingin mengajarkan kosakata bahasa Inggris kepada anak, itu bisa dilakukan atau diajarkan dengan menggunakan media lagu-lagu. Dan yang selanjutnya yaitu ada contoh dari media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran anak. Misalnya seperti pembelajaran interaktif, kemudian film interaktif seperti Nagara ataupun film edukasi lainnya. Kemudian contohnya pun teman-teman klik ini ada PPT ataupun apalah yang sudah kelompok kegiatan.
Kemudian yang terakhir itu ada media lingkungan. Nah, media lingkungan ini merupakan media yang digunakan dalam proses pembelajaran anak, di mana anak-anak dikenalkan atau dibawa ke suatu tempat yang dapat mempengaruhi kecerdasan dan pengembangan anak. Nah, sedangkan lingkungan itu merupakan berupa perkebunan, taman-taman, sekolah, perpustakaan, museum, maupun tempat wisata yang mempunyai nilai pendidikan lainnya. Dengan kata lain, media lingkungan ini merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan anak untuk mencurahkan pikirannya dalam berkreasi, berekspresi, maupun bereksplorasi untuk melakukan berbagai manipulasi hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatan tersebut. Nah, contohnya itu dengan mengajak anak langsung terjun ke lapangan, misalnya dengan misalnya guru ingin mengajarkan anak tentang sebuah unit. Nah, di situ guru dapat langsung dapat membawakan pohon atau batang unitnya langsung ke depan anak, ataupun jika memang ada perkebunan di sekolahnya, guru dapat mengajak anak untuk langsung ke kebun unit tersebut. Contohnya slide selanjutnya untuk operator. Ini merupakan contoh-contoh dari media sederhana yang dapat dibuat. Contoh yang pertama yaitu contoh dari media visual. Nah, ini guru dapat membuat misalnya dengan memprint dahulu gambar-gambar dari tempat ibadah dari agama-agama. Kemudian dibikin ditempelkan di kertas karton. Kemudian pada saat materi pembelajaran guru dapat menggunakan media tersebut. Kemudian yang kedua yaitu contoh dari media audio. Contoh itu bisa diklik, tolong diklik. Contohnya seperti lagu-lagu. Kemudian selanjutnya itu ada contoh dari media lingkungan. Contoh gambarnya yaitu mengajak anak langsung ke kebun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Didi. Selanjutnya itu langkah-langkah membuat media pembelajaran sederhana untuk SD kelas awal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara umum, langkah-langkah pembuatan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa didik. Guru perlu mengenali gagasan tentang media yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berdasarkan kompleksitas materi pembelajaran dan analisis tentang berbagai jenis dan bentuk media. Guru mengidentifikasikan berbagai media yang potensial untuk dikembangkan. Yang kedua itu merumuskan tujuan. Guru harus melakukan rumusan tujuan secara jelas dan terukur sehingga dapat memberikan arah pada tindakan yang dilakukan dalam pengembangan media. Yang ketiga itu menentukan kerangka isi, bahan media, dan jenis media. Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, dilakukan penyusunan garis besar isi atau materi media yang akan digambarkan. Yang keempat itu menentukan rekrutmen dan partisipasi peserta didik. Guru harus memiliki rencana bagaimana media pembelajaran akan digunakan dalam
pembelajaran dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan. Yang kelima itu membuat sketch atau storyboard sebagai gambaran untuk penentuan bahan atau alat dan proses pembuatannya. Perlu dibuat sketch atau storyboard dari media yang akan dikembangkan. Yang keenam itu menentukan bahan atau alat yang digunakan. Bahan atau alat perlu ditentukan agar media dapat dibuat. Sekali lagi, upayakan bahan yang digunakan ada dan mudah diperoleh dan menggunakan alat sederhana. Yang ketujuh itu pelaksanaan pembuatan media dan uji coba. Sebisa mungkin pembuatan media bisa dikerjakan oleh guru sendiri, hindari pembuatan media yang dikerjakan oleh pihak lain, apalagi harus mengeluarkan biaya. Yang terakhir itu melaksanakan kegiatan tanpa evaluasi. Media yang telah selesai dikembangkan digunakan dalam pembelajaran. Selama dalam proses pembelajaran, identifikasi berbagai kekurangan media tersebut. Demikian juga guna metode pembelajaran harus selaras dengan media yang dikembangkan. Baik, materi selanjutnya itu manfaat media pembelajaran sederhana pada pembelajaran SD kelas awal yang akan dijelaskan oleh padanya. Saya persilakan. Yang selanjutnya itu manfaat media pembelajaran sederhana pada pembelajaran SD kelas awal. Nah, penggunaan media pembelajaran memiliki manfaat bagi guru dan siswa. Manfaat adanya media pembelajaran yaitu guru dan siswa dapat mengembangkan pola pikir mereka. Guru akan lebih mudah dalam menjelaskan materi pembelajaran dan tentunya tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Bagi siswa, mereka akan lebih cepat memahami materi yang diajarkan oleh guru dan tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Secara didaktis, psikologis, media pembelajaran sangat membantu perkembangan psikologis anak dalam hal belajar. Dikatakan demikian sebab secara psikologis, alat bantu mengajar berupa media pembelajaran sangat memudahkan siswa dalam hal belajar karena media dapat membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Rusyan, yakni pada prinsipnya media itu dipakai dalam proses pembelajaran dengan maksud untuk membuat cara berkomunikasi yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Baiklah, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cici. Proses kami sudah selesai. Apakah ada baik di sini kesimpulan dari makalah kami itu media pembelajaran sederhana adalah media pembelajaran berbasis teknologi fungsional sederhana yang bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang mudah didapat, tidak mahal dan tidak mudah proses pembuatannya, serta dapat dengan mudah pula digunakan oleh pendidik atau siswa didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa didik dalam proses pembelajaran. Adapun karakteristik media pembelajaran sederhana ini yang pertama, media visual yang memiliki unsur-unsur kesederhanaan menekankan keseimbangan bentuk, garis, tekstur, dan warna. Yang kedua, media visual memiliki jenis-jenis media yang berbeda nyata, model, fototipe, media cetak, dan media garis. Contoh dari media pembelajaran sederhana ini yaitu media visual, media audio, media audiovisual, dan media lingkungan. Nah, adapun langkah-langkah membuat media pembelajaran sederhana ini yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa didik, merumuskan tujuan, menentukan kerangka isi bahan media dan jenis media, menentukan treatment dan
Partisipasi peserta didik membuat script atau storyboard, menentukan bahan atau alat yang digunakan, pelaksanaan pembuatan media dan uji coba, dan melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi penggunaan media pembelajaran. Memiliki manfaat bagi guru dan siswa. Manfaat adanya media pembelajaran yang ini guru dan siswa baik. Pada hari ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya kurang berkenan selama menjadi moderator, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.